Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel bersama Prof. Iko. Kita akan melanjutkan sesi kedua diskusi mengenai penanganan infertilitas. Mengenai pemeriksaan apa yang harus dilakukan pertama kali pada pasangan-pasangan yang mengalami infertilitas. Tentu yang pertama seperti yang sudah kita sebutkan pada seri pertama kuliah kita adalah analisis semen atau pemeriksaan sperma. Kita tahu 35% penyebab infertilitas adalah faktor sperma. Dan yang digunakan adalah kriteria WHO tahun 2010, di mana jumlah sperma yang normal adalah 15 juta per cc, kemudian motilitas 32%, morfologi normal minimal 4%. Satu hal yang paling penting adalah bila kita menjumpai pemeriksaan sperma yang tidak normal, maka wajib bagi kita untuk melakukan konfirmasi pemeriksaan sperma ulang dalam waktu 3 bulan. Mengapa demikian? Kita paham bahwa proses spermatogenesis terjadi dalam waktu 72 hari. Oleh karena itu, untuk meyakinkan betul bahwa sperma ini adalah tidak normal, harus dilakukan pemeriksaan ulang dalam waktu 3 bulan. Pemeriksaan antibodi di sperma saat ini tidak direkomendasikan mengingat evidence yang tidak cukup adekuat mengenai penggunaan antibodi anti sperma dalam penanganan pasien-pasien infertilitas. Studi akhir ini yang sangat menarik adalah mengenai indeks fragmentasi DNA sperma, di mana kita tahu bahwa DNA sperma dibungkus oleh protamin. Berbeda dengan DNA sel-sel tubuh lainnya yang dibungkus oleh histon, protamin pada sperma ini terdiri dari protamin 1 dan protamin 2, dan rasio protamin 1 dan protamin 2 sangat mudah berubah, terutama akibat gaya hidup, akibat exposure temperatur yang tinggi. Jadi akibat high temperature exposure bisa merubah rasio protamin 2 dan protamin 1, sehingga DNA akan terfragmentasi. Dengan metode pemeriksaan sperm chromatin dispersion test atau SCD, kita bisa lihat bahwa sperma yang memiliki halo yang baik, ya golongan 1 dan 2 adalah sperma yang memiliki DNA yang intak. Sementara sperma dengan halo yang kecil, golongan grup 3 dan 4, adalah sperma yang memiliki indeks fragmentasi DNA yang sangat tinggi. Bila kita bandingkan dua kelompok fertil dan infertil, tampak dengan jelas bahwa indeks fragmentasi DNA sperma sangat berbeda bermakna antara dua kelompok ini. Kita bisa lihat bila kita bandingkan dengan pemeriksaan sperma konvensional, maka area under the curve dari indeks fragmentasi DNA sperma memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi, motilitas, dan morfologi. Oleh karena itu, studi yang kami kerjakan di FKURSCM menunjukkan bahwa sensitivitas indeks fragmentasi DNA sperma untuk meramalkan kejadian infertilitas adalah sebesar 80,8% dengan spesifitas 86%. Tentu ini lebih baik dibandingkan pemeriksaan sperma yang konvensional. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus kita lakukan bila kita menjumpai pasien kita dengan azospermia? Prinsipnya adalah pasien-pasien atau kasus-kasus azospermia bisa terjadi akibat gangguan produksi atau gangguan distribusi. Karena itu, pada pemeriksaan fisik, secara klinis kita harus mampu meramalkan apakah kasus azospermia ini karena gangguan produksi atau gangguan distribusi. Kita bisa meramalkan apakah produksi sperma di dalam testis masih ada atau tidak dengan melakukan pemeriksaan untuk mengukur volume testis. Volume testis yang normal orang dewasa adalah paling tidak sekitar 10 cc sampai 15 cc yang menggambarkan produksi sperma yang normal. Sebaliknya, bila volume testis dengan orkidometer ternyata di bawah 10 cc atau di bawah 8 cc, maka
akan sangat sulit bagi kita mendapatkan sperma di dalam testis. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan juga adalah pemeriksaan hormonal, yaitu hormon FSH dan testosteron. Tingginya hormon FSH dan rendahnya testosteron meramalkan kemungkinan besar gangguan produksi sperma yang ada di testis. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita bila kita menjumpai kasus-kasus azoospermia untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa meramalkan apakah terdapat sperma atau tidak di dalam testis. Langkah yang keenam adalah pemeriksaan pada perempuan. Setelah kita menyelesaikan pemeriksaan pada laki-laki, maka selanjutnya kita merencanakan pemeriksaan infertilitas pada perempuan. Apa saja yang harus dinilai? Prinsipnya ada 4 yang harus dinilai pada seorang perempuan, yaitu yang pertama adalah adanya ovulasi, yang kedua adalah cadangan ovarium, yang ketiga adalah patensi tuba, dan yang keempat adalah bagaimana kondisi uterus atau kondisi rahim. Konfirmasi ovulasi bisa kita dapatkan dengan melihat catatan siklus haid. Siklus haid yang teratur pada umumnya menerangkan terjadinya ovulasi. Jadi kalau pasien kita haidnya teratur setiap bulan, kurang lebih 90% haidnya berovulasi. Atau bila kita melakukan pemeriksaan progesteron pada fase luteal media dengan nilai di atas 10 nanogram per mililiter menandakan sudah terjadi ovulasi. Yang kedua, cadangan ovarium yang juga sangat penting. Kita bisa nilai dengan menggunakan ultrasonografi. Bisa kita hitung berapa jumlah folikel antral basal. Atau kita lakukan pemeriksaan hormon anti-Mullerian. Kita bisa mengetahui berapa cadangan ovarium. Untuk patensi tuba, histerosalpingografi dan laparoskopi masih menjadi baku emas. Kemudian atau bisa juga dilakukan sonohisterosalpingografi. Dan untuk uterus, kita wajib melakukan ultrasonografi transvaginal untuk melihat adakah kelainan di endometrium, adakah massa atau miom atau polip yang mengganggu, yang mendistorsi kafum uteri, sehingga bisa menyebabkan gangguan kesuburan. Bagaimana kita melakukan pemeriksaan untuk menilai ovulasi dan cadangan ovarium? Untuk menilai ovulasi, secara singkat kita tahu tadi riwayat menstruasi sangat penting, atau dengan progesteron ya 1 dan 2 saat ini yang lazim digunakan dengan evidence yang sangat kuat, yaitu menilai ovulasi dengan mengetahui riwayat siklus haid dan juga mengukur kadar progesteron pada fase luteal media. Sedangkan untuk cadangan ovarium 2 ini, kadar anti-Mullerian hormon dan hitung folikel antral merupakan prediktor yang terbaik untuk meramalkan cadangan ovarium seorang perempuan. Yang ketujuh adalah bagaimana kita menilai cadangan ovarium. Dengan menggunakan folikel antral basal atau kadar anti-Mullerian hormon, kita bisa membedakan seorang perempuan apakah dia merupakan prespon yang sangat baik, hiperresponder, prespon yang normal, atau prespon yang buruk. Bila berdasarkan jumlah folikel antral basal, bila seorang perempuan memiliki lebih dari 20 antar folikel antral di kedua ovarium, maka perempuan ini cenderung akan memiliki respon ovulasi yang sangat tinggi, atau bahkan mudah sekali terjadi sindrom hiperstimulasi ovarium. Sedangkan bila jumlah folikel antral berkisar 8-19, maka perempuan ini masuk dalam golongan normal responder, biasanya akan menghasilkan sel telur antara 10-15 bila dilakukan stimulasi, dan yang low responder atau poor responder adalah kelompok perempuan yang memiliki jumlah sel telur yang paling sedikit dan biasanya paling sulit untuk dilakukan stimulasi ovarium. Berikut adalah kalkulator yang kami bangun dengan formula berdasarkan nomogram pada 1666 pasien. Kita dapatkan umur biologis seorang perempuan pada usia 35 tahun, dan saat ini kita memiliki Indonesian Calculator of Oocyte yang bisa di-download di Apple Store maupun di Play Store.
Sebagai contoh, bila seorang pasien memiliki nilai AMH 3,5, maka umur biologisnya adalah 29 tahun. Sebaliknya, bila pasien berumur 35 tahun, maka paling tidak dia harus memiliki kadar AMH 1,4 nanogram per mililiter. Dan dalam praktek akan sangat penting, ini adalah contoh, dua pasien yang sama-sama umurnya 25 tahun tetapi kadar AMH sangat berbeda bermakna, maka pasien pertama umur biologisnya sama 25 tahun sama dengan umur kronologis, tetapi pasien yang kedua dengan nilai AMH 0,5 nanogram per mililiter umur biologisnya jauh lebih tua, yaitu 42 tahun. Pada pasien yang kedua ini tentu kita harus melakukan penanganan yang jauh lebih agresif dibandingkan pasien yang pertama. Selanjutnya mengenai pemeriksaan hormonal. Kapan kita harus melakukan pemeriksaan hormonal? Pada kondisi apa dan indikasinya apa akan kita diskusikan pada seri diskusi bersama Prof. Iko selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.